Makanya dan juga ada orang bilang, wow itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu itu bukan kita orang ini nggak tahu dalil. Kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Oke. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Begitu. Ada yang tanya ya, mengapa Habib kurang membahas tentang tasawuf dan tarikot gitu. Salam Habibana gitu. Bukan kurang membahas tentang tasawuf dan thariqah. Bang Refli, saya ini ngajar di pondok setiap malam Selasa. Itu saya ngajar kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Nashai'ud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya ngajar kitab Ar-Risalah karangan Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah. Itu semua kitab tentang tasawuf. Cuma nggak pernah ada masukin ke YouTube. Yang masukkan YouTube kitab-kitab tentang kritik kepada pemerintah. Giliran saya lagi kritik pemerintah, lagi ceramah tegas keras masukin ke YouTube. Saya ceramah bahas akhlak, bahas tasawuf, bahas syariat, bahas hakikat, bahas tarekat. Mana ada yang masukin ke YouTube? Nggak ada. Nah di Refli Harujana kan mereka insya Allah tahu kan. Iya makanya dan juga ada orang bilang, wow itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu itu bukan kita orang ini nggak tahu dalil. Justru makanya saya kan bilang terserah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak peduli. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan karena idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin, sehingga beliau seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sabbahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, kita akan diserang. Sore ini kita akan diserang. Mana ada orang memberi peringatan perang? Sore ini kita diserang, pagi ini kita diserang. Makanya saya orang bilang saya biar terserah, mereka mungkin kurang, Allah biarkan saja. Yakni kita orang yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kenapa nggak dimasukkan? Ayo, ceramah saya bahas akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, bagaimana Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, kepada Nasrani, kepada kafir Zimmi, Harbi, kepada kafir Mu'amman, bagaimana Nabi Muhammad kepada kafir kepada orang-orang kafir, bagaimana para sahabat-sahabat, bagaimana Sayyidina Umar bin Aziz. Nggak pernah ada dimasukkan. Giliran saya lagi kritik pemerintah dimasukkan. Udah begitu ada lagi yang ngelaporin lah. Orang kita ini negara demokrasi. Justru pemerintah itu kita kritik untuk membangun. Ini loh yang benar seperti ini. Ini salah, ini benar. Itu kalau pemerintahnya mau dengar. Tapi kalau pemerintah ini kan negara demokrasi. Kalau negara kalau nggak mau dikritik ya jangan bikin negara demokrasi. Ini kan kita negara demokrasi. Karena NKRI harga mati bagaimana? Jadi jangan ngomong nasionalis. Saya nasionalis cuma di mulut bagaimana kok. Justru kita orang ini yang mau kalau dibilang nasionalis. Jadi karena kalau yang didengarkan para cukong, susah juga. Kalau didengarkan para oligarki ya susah juga gitu ya. Kalau Bang Refli mau tahu, di lapas itu tidak perlu saya sebutkan lah namanya. Ada beberapa napiter, saudara-saudara kita yang mengatakan Indonesia itu togut, pemerintah Indonesia togut, polisi togut. Togut itu apa ya? Nah, makanya mereka bilang seperti itu. Saya marah. Saya bilang kau belajar dari mana? Kau bilang pemerintah Indonesia togut. Kau bilang polisi togut, tentara togut, kau bilang ini togut, semua orang yang nggak sejalan sama kau bilang togut. Kau tahu nggak artinya togut itu apa? Jangan kau hanya ini. Akhirnya saya jelaskan. Satu, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, yakni qala Abdullah bin Mas'ud ay at-taghut al-kahin au as-sahir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, taghut itu adalah kahin, dukun, au sahir atau penyihir. Terus dalam kitab Anwarut Tanzil Imam Baydawi, kemudian dalam kitab Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, kitab tafsir, dijelaskan gal Abdullah bin Umar at-taghut ay al-asnam. Taghut itu adalah berhala. Tadi penyihir berhala. Au Ka'ab bin Ashraf atau Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu pemuka Yahudi. Pemuka Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Ka'ab bin Ashraf. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Bidayah wa Nihayah Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan qala Malik ibn Yasir at-taghut ay al-iblis.
au asyaiton. Togut itu iblis. Togut itu syaiton. I see. Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Tafsir Ad-Durrul Manthur, Tafsir Al-Ma'thur Al-Imam Suyuti. Kemudian dikatakan di situ gala, ini yang paling sahih. Gala Sayyidina Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, at-taghut kullu ma abida min dunillah fa huwa taghut. Oke. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Saya bilang ke mereka, ini pemerintah Indonesia, mayoritas muslim, togutnya di mana? Itu polisi muslim, yang kalian bom itu orang muslim. Kalian ngebom Polres itu mati orang muslim. Yang kalian bilang togutnya di mana? Sedangkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang togut itu, mana togutnya? Nah dari situlah akhirnya mereka mulai paham, lama-lama masuk lah. Nah, akhirnya mereka, ya sering saya katakan hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Apa itu waton? Nah, Al-Imam Ibnu Alan beliau mengatakan juga apa itu waton. Al-Imam Ibnu Alan, terus Al-Imam Ibnu Athir, yakni para ahli kata. Beliau ini para ahli kata, ahli bahasa. Oke. Dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Lisanul Mizan juga dijelaskan waton itu tanah, yakni tempat, yakni ada yang mengatakan tempat lahir. Oke. Ada yang mengatakan tempat tinggal siapapun yang tinggal di situ, nah, berarti dia watoni. Ada juga yang bilang tempat lahir. Nah, berarti itu watoni, termasuk watoni. Ya ini seperti itu. Makanya saya orang mau bilang apa terserah, mereka nggak tahu saya kok. Terserah aja. Ini ada lagi Bib ya. Dari Budi Marianto, Bang Refli, tolong tanyakan kenapa para habaib tidak bersatu untuk membela IBHRS yang sedang dizolimi Allah. Nah, terserah Habib mau jawab apa enggak? Kalau saya jawab itu nanti emosi saya. Karena jangan jawab. Oke ya. Jadi begini Bang Rafli. Oke. Sekarang saya tanya, saya cecar Bang Rafli ya, boleh? Boleh. Oke. 1 tambah 9 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Hasilnya sama nggak? Sama. Cara pembagiannya? Beda. Begitulah habaib. Ada yang lembut, ada yang berdakwah, ada yang tegas, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang tukang ngadu-ngadu ke polisi juga ada juga. Ya, kalau itu nggak termasuk di hitungan tadi. Oh, nggak masuk hitungan tadi ya, karena hasilnya beda itu. Oke. Nah, yakni ya itu tadi, walaupun berbeda, tapi hasilnya sama, tujuannya sama. Yakni mencari ridha Allah, yakni untuk maslahat umat, untuk maslahat bangsa, untuk maslahat negara, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti Bang Rafli. Bang Rafli ini mau bikin sawah. Bang Rafli mau bikin sawah, ini sawah ya. Bang Rafli nanam padi. Ya. Bang Rafli cuma siramin aja. Terus tikus-tikus yang ada di padi itu Bang Rafli nggak musnahin. Bakal jadi atau rusak itu, bakal panennya itu bakal bagus apa rusak? Rusak pasti. Kan ada yang bagian nyiramin, iya kan, mupukin, dipupuk. Ada bagian yang ngejar-ngejar tikus. Ada yang bagian basmi tikus. Nah, termasuk depan Bang Rafli ini bagian basmi tikus-tikusnya. Koruptor, pengkhianat bangsa. Nah, itu harus dikasih peringatan. Oke. Kalau Refli Harun pasti setuju Bib yang begitu-begitu ya. Iya, kebenaran ya kita sampaikan. Karena kalau amar ma'ruf konon katanya jauh lebih mudah daripada nahi mungkar ya kan? Ya ini kalau kita borong semua. Dakwah ya, amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, apapun resikonya. Oke, itu two side in one coin ya. Jadi dua sisi. Ya ini kita ada ya ini kalau kita begini, kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Oke. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Begitu. Jadi sobat era sekalian, jangan kira beliau ini tidak punya jiwa seni. Bahkan kelembutannya itu mengalir dengan jiwa seninya. Bergitar bisa, bahkan menciptakan lagu, bisa juga menciptakan puisi. Saya bahkan lihat di YouTube itu beliau itu mengubah syair tentang Aisyah istri Rasulullah. Benar Beb ya? Sayyidah Aisyah ya. Iya, jadi Sayyidah Aisyah gitu ya. Gara-garanya dibikin syair yang populer, lalu tiba-tiba Habib bikin Sayyidah Aisyah gitu. Ada juga saya bikin syair tentang Sayyidah Khadijah juga. Oh, Sayyidah Khadijah juga. Tapi kalau Sayyidah Khadijah itu saya bikin nadanya, aransemennya saya yang bikin. Ada juga itu. Ada. Tentang Sayyidah Khadijah. Nah, jadi biar orang nggak hanya kenal Sayyidah Aisyah aja, tapi kenal juga Sayyidah Khadijah. Nanti orang akan tanya, saya pengen dengar lagunya dong, Bib. Oh, saya orangnya nggak kayak orang lain, mau beli. Saya orangnya nggak nyari suhro. Oke. Suhro itu masyhur. Oke. Ketenaran, saya paling benci itu. Justru saya pindah dari Jakarta ke Bogor itu mau sembunyi, biar orang-orang nggak ada yang tahu. Semakin saya sembunyi, makin dicari malah. Ya, tapi kan orang kan pengen ingin mendapatkan apanya? Gini, kan tergantung niatnya kan. Kalau niatnya untuk kemaslahatan kan bagus-bagus saja kita menyampaikan sesuatu syair kan. Artinya orang bisa menikmati itu kan sebagai karunia kan. Sama seperti saya pernah bikin syair begini. Iya. Saya punya istri pernah tanya, kakak, apakah bisa dalam satu hati itu berkumpul dua cinta?
Oh, luar biasa. Ada filmnya tuh Satu Hati Dua Cinta. Saya jawab begini, jikalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati, mencintaimu dan takut kehilangannya. Oke. Jadi mencintaimu dan takut kehilangannya ya. Kalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, akan aku kumpulkan cinta dan rasa takut dalam satu hati. Dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya. Atau mencintainya dan takut kehilanganmu. Bib, pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu? Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Nahsabandiyahnya. Iya. Beliau paling kuat dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Oke. Ya ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Yang sama, ya? Tujuan yang sama. Tujuan. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Oke. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Ya. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Oke. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Oke. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup. Bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Oke. Seperti itu. Jadi beliau ulama, saya akui itu. Beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Ya. Tapi ya seperti itu. Sebenarnya Habib Rizik sosok yang saya kagumi, Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi dengan kelembutannya, dengan thariqahnya. Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini suka ngadu-ngadu. Yang di bawah-bawahnya iya. Suka bentur-benturin. Iya. Ya seperti itulah.